Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan Patiwangi di Masyumi TV. Apa kabar pemirsa Masyumi TV dimanapun berada? Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber kita, yakni seorang advokat dan juga seorang ustadz, ya bisa dibilang begitu. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membedah buku yang judulnya adalah The Entire City yang ditulis oleh Ian Dallas, seorang sufi di Cape Town, Afrika. Ya. Untuk membahas buku ini mungkin salah satu murid Ian Dallas adalah Pak Irawan ini yang akan membedah buku ini. Apa isi dari buku ini? Kita persilakan Pak Irawan. Kami beri waktu dan kesempatannya untuk membedah buku The Entire City ini, sebuah tafsir atas 3 esai tentang negara. Ya. Baik, terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya baik, jadi kita akan mengupas sedikit tentang buku The Entire City. Jadi buku The Entire City ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Ian Dallas. Nah, Ian Dallas ini adalah ulama besar dari Eropa. Beliau seorang bule asli, berkulit putih, matanya biru. Jadi beliau mu'alaf pada usia 30 tahunan. Jadi beliau lahir di Skotlandia tahun 1930 dan wafat di kota Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 2021. Nah, jadi beliau ini sepanjang hidupnya banyak menulis buku. Jadi ada sekitar 50-an buku yang sudah dia hasilkan. Dan beliau mengembangkan Islam di Eropa. Dengan tasawuf, beliau banyak menyebarkan Islam dan banyak mengislamkan kaum muslimin. Mulai dari Eropa sampai kawasan Afrika. Jadi beliau dulu masuk Islamnya di kota Fes, di Masjid Qarawin, bersahadat di tangan Syekh Abdul Karim Al-Daudi. Syekh Abdul Karim Al-Daudi ini adalah imam Masjid Qarawin di kota Fes, Maroko. Setelah itu dia berguru kepada Syekh Muhammad Ibn Al-Habib. Syekh Muhammad Ibn Al-Habib ini adalah mursyid tarekah Qadiri Sazili Darkawiyah. Beliau memiliki zawiyah artinya tempat berzikir di kota Meknes di Maroko. Nah, disitulah Syekh Abdul Qadir Asyufi ini berjumpa dengan Syekh Muhammad Ibn Al-Habib dan belajar Islam dan menggeluti Islam. Sampai kemudian dia kembali ke Eropa. Nah, di Eropa ini beliau memiliki banyak murid. Jadi dia berdakwah di Granada, Spanyol, di Sevilla, ke London, Skotlandia. Jadi dia selalu bersafar ke berbagai negeri. Sampai dia juga pernah ke Amerika Serikat bermukim. Kemudian sampai pada sekitar 15 tahun terakhir beliau menetap di kota Cape Town, Afrika Selatan. Nah, jadi kota Cape Town ini adalah kota paling lama yang beliau tinggali. Nah, di sana beliau memiliki banyak sekali murid. Jadi Ian Dallas ini, atau nama muslimnya adalah Syekh Abdul Qadir Asyufi. Beliau ini memberikan peninggalan yang sangat besar. Jadi kalau kita jalan ke Granada pada hari ini di Spanyol, di sana sudah berdiri namanya Masjid Jami Granada. Nah, itu persis di seberang Istana Alhambra. Istana Alhambra ini adalah istana Andalusia terakhir sebelum ditaklukkan oleh kaum Nasrani. Nah, jadi persis di seberangnya itu ada sebuah masjid besar yang pendiriannya itu memerlukan 25 tahun izinnya dari pemerintah Spanyol. Karena belum pernah ada memberikan izin terhadap pendirian masjid di tengah kota. Nah, itulah di Granada. Kemudian muridnya yang lain juga akan mendirikan masjid Jami di Sevilla, kota Sevilla di Spanyol. Nah, kemudian juga ada di Masjid Jami di kota Norwich, Inggris. Kemudian ada Masjid Jami di kota Cape Town. Nah, kemudian ada juga murid dari Syekh Abdul Qadir Asyufi ini
menyebarkan Islam di kota Chiapas, Mexico City. Jadi beliau memiliki banyak pengaruh sampai menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Itu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu As-Sufi itu berada kebanyakan ada di Eropa. Gimana kalau yang di Asia? Atau adakah murid-murid Syekh Abdul Qadir itu di negeri Asia ini? Ya, di Asia juga ada beberapa, di Indonesia, kemudian di Malaysia, juga ada di Singapura. Nah, kemudian juga ada di Cina beberapa orang, di Pakistan. Nah, tapi yang paling masif itu adalah di kawasan Eropa, benua biru. Nah, jadi kalau kita pergi ke London, ke kota Inggris atau ke Spanyol atau di Perancis, Jerman sekalipun, kan berjumpa dengan banyak dari murid-murid Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Nah, cara berpikir mereka ini agak berbeda dalam melihat Islam. Jadi Syekh Abdul Qadir As-Sufi membedah Islam ini adalah Islam ini harus bisa keluar dari modernisme, jeratan terhadap modernisme. Apa itu modernisme? Nah, kalau kita mendengar istilah kapitalisme, positivisme, sekulerisme, liberalisme, dan lain-lain, itu semua istilahnya disebut dengan modernisme. Keseluruhannya itu keseluruhannya itu disebut dengan modernisme. Dan itu lahir pasca Revolusi Prancis tahun 1789. Nah, disitulah modernisme itu mencuat, dan itu sumbernya adalah di kawasan Eropa. Nah, jadi buku Entire City ini menjelaskan hal demikian. Jadi buku ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini adalah sebuah esai yang ditulis oleh Duplessis Morny. Duplessis Morny ini adalah seorang tokoh abad ke-16. Beliau menuliskan drama tentang Vindike contra Tyrannos. Sebuah artikel tentang Vindike contra Tyrannos. Coba diartikan, Bang. Perlawanan terhadap tirani kekuasaan. Jadi Duplessis Morny menuliskan itu persis setelah terjadinya pembantaian terhadap kaum Huguenot di Prancis. Huguenot ini adalah orang-orang yang mengikut pada Protestan. Gitu. Mereka dibantai pada peristiwa pembantaian hari pembantaian Santo Bartolomeus. Santo Bartolomeus ini adalah sahabatnya Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam memiliki salah satu sahabat namanya Santo Bartolomeus. Jadi Santo Bartolomeus ini ketika berdakwah di suatu tempat ini dibunuh oleh orang Romawi. Jadi orang-orang Nasrani itu punya tradisi untuk memperingati hari pembunuhannya itu setiap tahun, gitu loh. Maka pada tahun 1572 terjadilah peringatan pembunuhan terhadap Santo Bartolomeus itu di istana kerajaan Prancis. Nah, ketika itu Eropa dalam posisi semua kerajaan-kerajaan itu mengikut pada yang namanya Gereja Roma. Gitu. Jadi belum seperti Eropa seperti saat ini. Itu pada abad ke-17. Jadi kerajaan Prancis, kerajaan Belanda, Inggris, Swedia, Denmark, dan lain-lain ini semua ikut pada Gereja Roma. Jadi Gereja Roma ini memiliki liga lah, istilahnya mereka yang berada di bawah kerajaan-kerajaan ini, yang mengomandoi gitu. Nah, kemudian dari buku ini maka kita akan bisa melihat apa yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa. Jadi esainya Duplessis Morny tersebut, Vindike contra Tyrannos, adalah pada abad pertengahan di Eropa itu terjadi tirani. Pada zaman itu tiraninya bagaimana bentuknya? Nah, itulah yang dibedah secara tuntas oleh Ian Dallas. Jadi Duplessis Morny menuliskan Vindike contra Tyrannos. Artikel dari Morny ini kemudian sempat ditulis juga oleh yang namanya Harold Laski. Harold Laski ini adalah lawyer dari Inggris pada abad ke-20. Nah, Laski juga menuliskan yang namanya artikel Vindike contra Tyrannos. Tapi ketiranian yang disebutkan ini berbeda bentuk, gitu, berbeda format. Maksudnya gini, pada ketika era Morny, abad pertengahan di Eropa, tirani itu dilakoni oleh para raja-raja. Nah, pada era Laski, ketiranian itu dilakoni oleh siapa? Oleh yang namanya modern state. Gitu. Nah, inilah yang jadi setelah
pasca revolusi Prancis, maka Eropa berubah menjadi modern state. Ternyata modern state itu tidak merubah situasi, hanya dari tirani A ke tirani B. Nah, itulah yang terjadi pada era sekarang. Jadi kalau hari ini kita membahas yang namanya tirani, maka kita harus merujuk pada kitab ini. Kitab ini dengan tuntas menuliskan mengapa ketiranian itu sekarang muncul dalam sebuah sistem. Jadi manusia dulu merujuk kepada personal law, personal rule, tapi kemudian berubah menjadi sistem rule. Ternyata sistem rule ini malah membuat manusia terjebak pada sebuah ketiranian. Nah, jadi itulah yang kemudian disyarah kembali oleh Ian Dallas dalam buku ini, dalam buku The Entire City, tentang ketiranian pada era modern. Nah, tirani era modern ini adalah tirani yang lahir dari sebuah sistem. Nah, sistem ini siapa yang membuat? Sistem ini adalah hasil kreasi rasio manusia. Maka pesan dari esai pertama dari buku Ian Dallas ini adalah harus kita cross-check kembali Renaissance di Eropa. Nah, Ian Dallas memberikan pesan, kita harus merujuk ulang apa ini maksud dengan Renaissance. Nah, jadi Renaissance itu kita harus lihat bahwa ini adalah proses masuknya rasionalitas di daratan Eropa. Jadi sebelum Renaissance, jadi masuknya Renaissance itu adalah pengaruh filsafat. Filsafat sangat kental mempengaruhi abad pertengahan di Eropa. Maka kemudian disebut dengan berpikir kembali. Berpikir kembali adalah berfilsafat kembali. Nah, jadi era sebelum Renaissance kita harus mundur lagi ke belakang. Dari mana orang-orang Eropa mendapatkan filsafat? Mereka mengambilnya dari Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah ketika filsafat itu masuk ke dalam belantara Islam. Maka kita kenal tokoh-tokoh Mu'tazilah ketika dulu. Ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Kindi, dan lain-lainnya. Nah, ketika filsafat masuk dalam Islam, itu yang disebut dengan Mu'tazilah, di situ sains Islam sangat luar biasa tinggi. Nah, begitu filsafat masuk ke daratan Eropa pada abad pertengahan, Eropa kemudian Barat juga kemudian mendapatkan sains. Jadi masuknya filsafat itu berikut dengan sains. Nah, masuknya filsafat ke belantara Eropa pada era Renaissance, itulah mendapat pertentangan dahsyat dari kelompok gereja Roma. Maka kemudian terjadi perdebatan tentang bagaimana kosmosentris, teori Galileo, teori Kopernikus, sampai kemudian Bruno dibakar. Nah, cara kelompok gereja Roma dalam menghadapi filsafat itu mereka dengan pola ekstrim, berbeda dengan ketika zaman Islam. Nah, ketika era Islam menghadapi orang-orang Mu'tazilah itu bukan dengan jalan ekstrim, tapi dengan membenahi kembali tauhid. Nah, disitulah muncul ulama-ulama kaliber. Kita memiliki Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Tahafut Al-Falasifah, sehingga membuat orang tidak lagi berfilsafat, meninggalkan ajaran itu. Kemudian muncul juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengagungkan kembali tasawuf, sehingga orang mendapatkan tauhid yang benar. Sejak itulah kemudian Islam menjadi mendapatkan masa kejayaannya. Nah, dalam zaman yang sama Eropa dalam masa kegelapan. Jadi Renaissance itulah mereka menganggap ini adalah masa pencerahan. Dengan masuknya filsafat dalam rangka untuk menghadapi dogma gereja Roma. Nah, ketika itu Barat atau Eropa sudah dalam posisi titik kritis, karena setelah kegagalan dalam proyek Crusaders atau perang salib, orang-orang Eropa banyak tidak memiliki kepercayaan terhadap kalangan gereja dan raja. Nah, karena doktrin ketika itu adalah Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Jadi patuh kepada raja itu dianggap adalah harus patuh kepada Tuhan. Nah, itulah doktrin politiknya. Nah, kemudian itu dibantah oleh aliran politik. Nah, jadi dalam bagian pertama kitab ini nanti kita akan bisa melihat bahwa pada abad pertengahan itu muncul yang namanya manhaj politik di Barat. Siapa yang menelurkan manhaj politik ini? Ini orang-orangnya sangat familiar dan masih kita geluti ajarannya sampai hari ini. Siapa dia? Niccolo Machiavelli. Kemudian ada Thomas Hobbes. Ada kemudian Jean Bodin, ada kemudian namanya Jean-Jacques Rousseau,
John Locke dan lain-lainnya. Jadi inilah yang disebut dengan pengusung teori manhaj politik. Jadi yang namanya politik ini bukan dia diartikan secara gramatikal ansih. Artinya poli, banyak, dan tik, cara. Artinya melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan. Ingat, teori dari Niccolo Machiavelli. Kenapa sekarang diminati? Machiavelli mengatakan, penguasa adalah orang yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. Itulah ajaran dari Machiavelli yang sampai sekarang masih kita ikuti, masih kita amalkan, gitu loh. Nah, kemudian dari Machiavelli kita mendapatkan satu kata yang sampai sekarang kita pergunakan. Dari Alenia pertama, kitabnya Il Principe, Machiavelli menuliskan kata lo Stato dalam bahasa Italia. Lo Stato itu diambil dari bahasa Latin, artinya statum. Statum, ya. Statum itu apa? Artinya adalah stabil. Jadi Machiavelli mengatakan kerajaan itu harus stabil. Statum. Dalam bahasa Itali, lo Stato. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi state. Terjemahkan ke bahasa Belanda menjadi Staat. Jerman juga Staat. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini kemudian menjadi negara. Nah, sebenarnya padanannya nggak cocok. Jadi yang dimaksud dengan state itu adalah stabil. Jadi ketika itu pada abad pertengahan di Eropa itu huru-hara terjadi selalu. Maka kita kenal namanya Eropa Springs. Jadi kita harus merujuk kembali kepada abad pertengahan di Eropa. Kenapa? Karena di sanalah kosakata demokrasi, state, konstitusi, dan lain-lain atau republik itu semuanya digodok di situ. Yang hari ini sampai sekarang kita ikuti. Sekarang pertanyaannya, apakah benar demokrasi adalah seperti yang terjadi sekarang? Apakah benar hari ini adalah pola republik? Apakah benar konstitusi itu adalah demikian? Kita harus tahu runutan sejarahnya, dan dari kitab ini nanti kita akan mendapatkan gambaran yang jelas. Nah, jadi yang pertanyaan menarik, Ian Dallas dalam The Entire City ini memberikan suatu fakta yang jarang diungkap lagi oleh ahli tata negara sekalipun, bahwa ketika munculnya manhaj politik pada abad pertengahan itu, ternyata itu bukan satu-satunya manhaj yang ada. Ada juga namanya monarkomak. Jadi bukan Machiavelli ansih yang memberikan jalan keluar dari kebuntuan orang-orang Eropa terhadap cara pandang kekuasaan. Nah, kemudian ada namanya monarkomak. Monarkomak ini apa? Artinya adalah anti monarki. Nah, pengusungnya inilah Duplessis Mornay. Jadi Duplessis Mornay ini dia mengusung soal monarkomak. Jadi bagaimana kita harus tetap meyakini bahwa raja itu adalah wakil Tuhan dan kekuasaan itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Jadi ini perbedaannya. Manhaj monarkomak meyakini bahwa kekuasaan itu adalah kehendak Tuhan. Manhaj politik, kekuasaan itu adalah kehendak manusia. Ini perbedaannya. Dan ini adalah dipengaruhi dari manhaj filsafat tadi. Gitu. Karena filsafat meyakini bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Being adalah perbuatan manusia. Jadi siapa yang menentukan raja itulah manusia. Maka disebut dengan kehendak manusia. Suara rakyat, suara Tuhan. Manusia yang menentukan. Kita nggak percaya lagi kepada otoritas agama dalam menentukan siapa yang menjadi penguasa. Nah, itu perbedaannya. Monarkomak mengatakan bahwa otoritas agama ini yang harus kita benahi untuk menafsirkan wahyu. Tapi kita tidak boleh meninggalkan wahyu. Manhaj politik mengeliminasi semuanya. Kebenaran wahyu ditinggalkan. Maka semuanya harus berdasarkan kehendak manusia. Maka kemudian inilah yang ditafsirkan oleh Rousseau dengan mengatakan bahwa teorinya adalah kontrak sosial. Bahwa penentuan kekuasaan itu berdasarkan kehendak manusia. Dengan apa? Dengan kontrak bersama. Manusia melakukan kontrak bersama. Apa wujudnya? Election. Pemilihan umum. Itu yang disebut dengan kontrak sosial. Jadi apa yang kita lakoni hari ini semuanya berasal dari manhaj politik. Dan itu adalah apa yang berlangsung digodok pada abad pertengahan. Nah, dari sini maka kita akan tahu bahwa apakah benar manhaj politik ini sebagai satu-satunya jalan. Sementara pada era modern hari ini, sebagaimana teori Lasky, ini sudah tidak bisa mendapatkan keadilan. Artinya wujud dari
teori politik ini tidak membawa manusia kepada suatu hal yang adil atau kemaslahatan. Jadi ini adalah problematika. Karena dulu ketiranian itu di bawah otoritas raja. Sekarang sebuah state itu tidak merdeka, tidak berdaulat penuh. Sebagaimana teorinya John Bodin, state faktanya tidak bisa mengendalikan uangnya sendiri. Artinya ada kontrol, sebuah entitas yang mengontrol state. Dan ini kita bisa lihat secara kasat mata. Jadi ketika sebuah state tidak bisa mengendalikan uangnya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai republik. Nah, ini yang disebut yang dituliskan oleh Ian Dallas. Jadi Ian Dallas mengatakan bahwa hari ini tidak ada satupun negara di dunia yang layak disebut sebagai republik. Yang ada tirani. Yang ada tirani. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menjadi puncak dari tirani ini? Nah, inilah dia. Puncak tirani itu berada pada sosok atau entitas yang mengendalikan uang dan mereka mengendalikan state. Siapa itu? Para bankir. Nah, ketiranian itu ada pada para bankir. Karena kita bisa melihat tidak ada satupun negara hari ini bisa mengendalikan uangnya. Kurs uang. Siapa yang mengatur kurs uang? Apakah Presiden Amerika Serikat mengatur uangnya? Mengatur US dollar? Tidak bisa. Perdana Menteri Malaysia nggak bisa mengatur ringgit. Nilainya itu berapa? Tidak ada yang bisa. Perdana Menteri Australia itu nggak bisa tuh mengatur berapa nilai uang dolar. Tidak ada satupun negara bisa mengendalikan uangnya. Apalagi rupiah. Itu tidak bisa di bawah kendali oleh presiden. Artinya siapa yang mengendalikan ini? Siapa yang menentukan kurs rupiah itu? Inilah yang disebut dengan fase New Augustan dalam kitab Intercity. Nah, jadi Ian Dallas mengatakan dulu Romawi pernah dalam fase republik. Sekarang, tapi kemudian setelah Julius Caesar mati ditikam dalam senat, maka fase republik dalam Romawi itu kemudian bergeser. Kemudian cucunya itu diangkat menjadi seorang kaisar. Pasca Octavianus. Pasca Kaisar Octavianus, kemudian cucunya Agustinus itu merebut posisi Kaisar Romawi. Nah, ketika Kaisar Agustinus itu menjadi Kaisar Romawi, maka dia di bawah kendali legion. Legion ini adalah militernya Romawi. Jadi militer Romawi ketika itu sangat kuat sekali dan dia mengendalikan seorang kaisar. Jadi artinya itulah akhir dari fase republik. Jadi fase Republik Romawi itu tidak muncul pada era Agustinus. Hari ini kejadian serupa terulang. Seorang head of state atau seorang raja atau seorang presiden itu tidak memimpin, melainkan di bawah kontrol para bankir. Kalau dulu Romawi dikontrol oleh legion militer, maka sekarang pengendalinya adalah para bankir. Artinya ini adalah para oligark. Nah, inilah yang kita tidak bisa sebut situasi ini sebagai bentuk negara republik. Karena republik adalah semua pengendali berada di tangan rakyat, bukan di tangan entitas sekelompok golongan. Nah, dari situ maka kita bisa melihat itu hanya baru bagian awal dari buku Intercity ini, buku yang sangat menarik untuk memberikan jawaban terhadap kemelut dan jalan keluar dari zaman hari ini. Oke, baik Pak Irawan. Jadi mungkin buku The Intercity ini bisa mengungkap dan mengupas sejarah-sejarah tentang adanya negara, yang sejarah tentang adanya modernitas yang sekarang ini kita lewatin, yang kita jalanin sekarang ini ya. Untuk dapat buku ini gimana Pak Irawan? Misalnya kita ingin membeli untuk memiliki dan baca-baca itu bisa dapat di mana itu? Ya, insya Allah nanti ada sebuah penerbit mahkamah akan mempublish buku ini dan akan dijual secara bebas di toko-toko buku. Nanti bisa didapat secara online dan toko buku Gramedia seluruh Indonesia. Nah, jadi ini adalah buku terakhir yang ditulis oleh Ian Dallas. Beliau pernah berpesan ketika buku ini dia selesai menuliskan, dia ingin buku ini agar dicetak di Indonesia.
Nah, insya Allah sekarang akan kita wujudkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini akan terwujud. Amin. Terima kasih Pak Irawan atas waktu dan penjelasan dari buku dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini. Terima kasih pemirsa yang telah menyimak. Kami juga berterima kasih kepada Pak Irawan telah menjelaskan buku dari Dr. Ian Dallas dan nama Islamnya adalah Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Kami undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.